Salam damai, salam cahaya, salam cahaya, salam cahaya. Apa perbedaan kecerdasan kosmik dan kecerdasan spiritual? Di zaman sekarang kita semakin sering mendengar istilah kecerdasan spiritual atau yang biasa kita populernya itu disebut SQ ya, kita dengar ya, spiritual quotient. Kecerdasan spiritual membantu manusia mencari makna hidup, memahami nilai kebaikan dan merasakan kedekatan kita dengan sang sumber, the source atau sang hyang hurip, sang hyang toyo. Spiritual quotient menuntun kita untuk lebih hidup bermoral, lebih beretika dan lebih memiliki makna yang dalam. Itu sangat penting. Namun di tengah kehidupan modern yang cepat, penuh tekanan, penuh gaduh, pikiran kita gaduh, riuh dan banyak orang yang sudah memahami makna hidup, tapi kenapa kok tetap gelisah? Tetap lelah, capek, bingung saat mengambil keputusan. Nah, disinilah kita mulai mengenal sesuatu yang berbeda yang disebut kesadaran kosmik. Dan ketika kesadaran itu hidup dalam keseharian, ia menjadi sebuah kecerdasan kosmik ya. Jika kecerdasan spiritual bekerjanya di wilayah keyakinan, wilayah iman dan makna, maka kecerdasan kosmik bekerja di wilayah kehadiran, keberadaan dan kesadaran itu sendiri. Kecerdasan kosmik tidak bertanya apa makna dari semua ini, enggak nanya ke sana. Ia hanya nanya satu hal, apa respon paling selaras? Apa respon paling selaras kita di saat ini? Apa respon paling selaras kita di saat ini? Kecerdasan kosmik lahir saat kita benar-benar hadir merasakan dalam nafas, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam panca indera kita dan dalam momen kekinian. Ia tidak membutuhkan label agama lagi, tidak menuntut kita percaya pada konsep tertentu, dogma tertentu, tafsir tertentu, tapi mengajak kita mengalami langsung kehidupan dengan apa adanya, dengan merdeka, dengan kecerdasan baru. Lalu apa manfaatnya bagi hidup kita hari ini? Ketika kecerdasan kosmik aktif, pikiran kita menjadi lebih jernih, overthinking otomatis berkurang. Kita menjadi lebih cepat mengambil keputusan, namun dengan rasa yang lebih tenang, lebih bijak, lebih tepat. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan tetapi merespon dengan penuh kesadaran. Emosinya nggak ditekan. Kita nggak menekan emosi kita, ya. Namun emosi kita akui, kita amati dan kita lepaskan dengan ikhlas, dengan melepaskannya dengan merdeka. Memerdekakan emosi kita dan tetap mengontrol. Dalam hubungan kita lebih mampu mendengar tanpa menghakimi, mudah memaafkan. Dalam pekerjaan kita lebih fokus, lebih kreatif. Dalam hidup kita menjadi lebih kreatif, lebih produktif, lebih mudah bersyukur dan menerima kehidupan dengan apa adanya ya. Sebagai pengamat tentunya. Kecerdasan spiritual memberi kita arah hidup. Kecerdasan kosmik memberi kita cara menjalani, mensyukuri, menikmati kekinian di saat ini dan di sini. Jadi hidup kita lebih fun, lebih penuh sukacita. Dengan kasih yang lebih tulus, lebih utuh dan kasih kita, cinta kita tuh lebih tulus, mencintai tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat ya. Keduanya bukan sesuatu hal yang untuk dipertentangkan tetapi untuk disadari karena makna tanpa kehadiran akan hanya sebagai konsep yang kelihatannya baru menjadi sebuah dogma yang kelihatannya baru. Kita mengulang lagi jadi menyembah dogma lagi gitu. Dan kehadiran tanpa kebijaksanaan akan tersesat di kebenaran kita sendiri. Kita akan kehilangan arah. Melalui nafas sadar, melalui bunyi dan frekuensi, kita diajak kembali pulang ke ruang kesadaran yang hening. Dan dari keheningan itulah kecerdasan kosmik tumbuh bekerja membimbing kita menjalani hidup dengan lebih selaras, lebih tenang dan lebih manusiawi. Kita menjadi lebih manusia yang lebih asik, lebih utuh, lebih damai. Seperti itu ya, salam damai, salam cahaya. Kalau ada pertanyaan tanya aja ke bawah di kolom komen. Makasih banyak perhatiannya.